Baik, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Berkat Damai Boyodo dari Universitas Nyasraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas di mata kuliah Strategi Pembelajaran dalam Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Agustinus II, SPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara langsung dari guru kepada siswa. Dalam strategi ini, guru menjadi pusat informasi, sedangkan siswa sebagai penerima pengetahuan. Menurut Sanjaya 2010, bahwa strategi ekspositori ini merupakan strategi pembelajaran yang berorientasi pada penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Dengan kata lain, siswa tidak dituntut untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip, melainkan memperoleh pengetahuan yang sudah jadi melalui penjelasan dari guru. Strategi ini juga sering digunakan ketika pembelajaran bersifat teoritas padat atau membutuhkan penjelasan yang sistematis. Contoh penerapan strategi ekspositori ini antara lain seperti ceramah, presentasi, maupun demonstrasi yang dilakukan guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Dapat diketahui bahwa strategi pembelajaran ekspositori ini strategi pembelajaran yang dimana cara mengajar yang menitik beratkan peran aktif guru dalam menyampaikan materi secara runtut dan struktur, sehingga siswa memperoleh pengetahuan secara cepat dan jelas. Dan di sini juga di strategi pembelajaran ekspositori ini juga siswa lebih banyak dituntut untuk mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kita masuk pada ciri-ciri strategi pembelajaran ekspositori. Ciri-ciri strategi pembelajaran ekspositori yang pertama, berpusat pada guru. Karena di sini harus sumber utama informasi dan kemudian jalan pembelajaran. Dan peran siswa di sini lebih banyak sebagai pencatat, pendengar, dan penerima materi. Kedua, materi pelajaran disajikan secara sistematis dan terstruktur. Di sini guru menyampaikan materi secara runtut dari hal umum ke khusus, dari mudah ke sulit, sehingga siswa lebih mudah mengikuti alur pembelajaran. 3. Siswa menerima informasi secara langsung tanpa harus menemukannya sendiri, yang artinya pengetahuan atau materi yang disampaikan oleh guru, materi yang sudah jadi, bukan hasil penemuan siswa. Hal ini membuat siswa lebih cepat memperoleh pemahaman. 4. Komunikasi dominasi oleh guru, yang artinya proses pembelajaran itu atau interaksi dalam kelas itu cenderung satu arah dari guru ke siswa. Siswa hanya sesekali diberikan untuk bertanya atau menanggapi. Lanjut, langkah-langkah dalam penerapan strategi pembelajaran ekspositori ini ada beberapa bagian. Yang pertama, persiapan, yang artinya guru merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menyiapkan materi yang akan disampaikan secara runtut dan logis, menentukan metode penyampaian, apakah seperti ceramah, presentasi, dan demonstrasi yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Mempersiapkan juga media atau alat bantu, misalnya slide, papan tulis, atau alat perangga, agar penjelasan lebih jelas dan cepat dipahami oleh siswa. 2. Penyajian. Guru harus menyiapkan materi secara verbal, baik melalui ceramah, presentasi, maupun demonstrasi. Penjelasan dilakukan secara sistematis dari hal mudah ke hal sulit, atau dari konsep umum ke konsep khusus. Pada tahap ini juga guru menjadi pusat perhatian utama, sedangkan siswa mendengarkan, mencatat, dan memperhatikan penjelasan guru.
ketiga, korelasi. Korelasi, guru menghubungkan materi yang sedang diajarkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Tujuannya adalah agar siswa dapat menggantikan informasi baru dengan pengetahuan lama sehingga pemahaman lebih bermanfaat. 4. Generalisasi. Sini guru menyimpulkan materi dengan menekankan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa. Kesimpulan ini menjadi inti pembelajaran yang akan membantu siswa memahami struktur pengetahuan secara utuh. Misalnya, guru menegaskan kembali rumus, definisi, atau prinsip utama yang telah dibahas. Yang artinya di sini guru itu harus menyimpulkan materi yang telah disampaikannya dan menyampaikan poin-poin penting yang harus dikuasai siswa sehingga siswa cepat mengerti dan memahami materi atau pembelajaran tersebut. Lanjut, kita masuk pada kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. 1. Efisien untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar. Strategi ini memungkinkan guru menyampaikan informasi secara luas dan secara relatif. 2. Materi lebih terstruktur dan sistematis. Guru dapat menyampaikan materi itu secara penyajian runtuh dan struktur, mulai dari konsep dasar hingga ke bagian yang lebih kompleks. 3. Cocok untuk kelas besar dengan jumlah siswa banyak. Dalam kondisi kelas yang memiliki banyak siswa, strategi ekspositor ini memudahkan guru untuk mengelola pembelajaran karena fokus komunikasi lebih terpusat dan terkontrol kepada siswa. 4. Guru dapat mengendalikan jalannya pembelajaran dengan baik. Karena guru memegang kendali penuhnya pembelajaran, maka arah pembelajaran lebih terjamin sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini mengurangi risiko terjadinya penyimpangan pembahasan. Lanjut, adapun juga kelemahan strategi pembelajaran ekspositori ini. Yang pertama, siswa cenderung pasif karena hanya menerima informasi. Kedua, tidak melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga, kurang cocok untuk pembelajaran keterampilan praktis. 4. Sulit menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda. 5. Bisa membuat siswa cepat bosan jika guru tidak kreatif dalam penyampaian. 6. Hanya menekankan aspek kognitif. Baik, tapi juga disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositor ini guru lebih aktif dan kreatif dalam menyampaikan materi atau pengetahuan, dan dimana juga guru harus berperan lebih aktif atau kreatif supaya pembelajaran yang disampaikan dapat cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Dan di pembelajaran ekspositor ini juga siswa lebih berperan banyak sebagai pendengar, pencatat, dan memahami materi yang disampaikan oleh guru.